Banyak yang mengira orang kaya itu suka pamer kekayaan. Tapi ternyata gak semua seperti itu. Nick Yong adalah salah satunya. Nick bukan cuma kaya, ia bahkan layak dapat julukan Crazy Rich. Keluarganya tinggal di Singapura dan mereka kaya turun-temurun sejak dulu. Banyak jenis bisnis yang dikelola oleh keluarga Nick sampai saat ini. Nick yang tampan dan pintar itu juga sangat bangga dengan ibunya yang bernama Eleanor Yong. Di mata Nick, Eleanor adalah sebuah panutan sebab selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dia dan keluarganya. Suatu malam di London tahun 1995, Eleanor bersama Nick muda dan dua sanak keluarganya terlihat berada di sebuah lobi hotel. Pakaian yang mereka kenakan basah karena kehujanan. Di meja resepsionis, Eleanor minta diantar ke kamar yang sudah ia pesan. Namun petugas hotel menjawab dengan sinis. Katanya tidak ada pesanan atas nama Eleanor. Manajer hotel bahkan sampai keluar dan mengatakan pada Eleanor kalau hotel mereka kamarnya sudah penuh. Sambil menahan emosi, Eleanor dengan sopan meminjam telepon untuk menghubungi suaminya. Pihak hotel bahkan tidak memenuhi permintaan sesederhana itu. Eleanor diabaikan dan diusir sampai sang pemilik hotel pun turun dan menemuinya. Pemilik hotel dengan ramah menyapa Eleanor. Para pegawai pun terkejut dan kebingungan. Di situ baru diketahui bahwa hotel tersebut telah dibeli oleh keluarga Yong. Eleanor adalah pemilik baru hotel itu. Para pegawai sangat terkejut. Dari kejadian itu, Nick menjadi semakin bangga pada ibunya yang melakukan sesuatu tanpa mempermalukan dirinya sendiri. 23 tahun kemudian, Nick dewasa tinggal di Amerika sendirian. Ia memiliki seorang kekasih yang bernama Rachel Chu. Rachel adalah profesor ekonomi di New York University. Mereka sudah menjalin hubungan selama 1 tahun. Tapi Rachel sama sekali tidak tahu kalau Nick adalah anak orang paling kaya di Singapura. Rachel bahkan mengira Nick miskin. Karena Nick sering minta ditraktir saat nongkrong dan pinjem akun Netflix-nya Rachel. Hari itu saat mereka nongkrong di tempat biasanya, Nick berniat mengajak Rachel ke Singapura. Karena salah satu teman baik Nick di Singapura yang bernama Colin akan menikah. Nick ingin Rachel menemaninya di pernikahan Colin. Mereka pun sepakat untuk pergi ke Singapura. Ternyata di meja sebelah ada perempuan yang menguping pembicaraan mereka. Perempuan itu mengenali Nick sebab dirinya juga bagian dari lingkaran orang kaya Asia. Ia pun memotret Nick dan Rachel diam-diam, lalu mengabarkan hal itu ke teman-temannya. Kabar pun tersebar dengan cepat di kalangan para orang kaya. Semua orang di lingkaran Nick berusaha mencari tahu tentang Rachel. Banyak yang berasumsi bahwa Rachel pasti anak konglomerat juga. Intinya, Rachel jadi hot topic di kalangan para crazy rich Asia. Eleanor yang mendengar kabar soal anaknya langsung menelpon Nick. Ia bilang bahwa rumah sedang direnovasi, jadi Rachel gak bisa menginap. Meski tahu bahwa ibunya sengaja menolak kehadiran Rachel, Nick tetap berusaha bersikap santai. Saat di bandara, Rachel memamerkan bekal makanan yang akan mereka santap di pesawat pada Nick.
Tapi tiba-tiba petugas pesawat mengarahkan mereka ke area penumpang first class. Rachel mengira ada kesalahan karena berpikir mereka nggak akan mampu membayar. Tapi saat di kursi first class, Rachel senang dan menikmatinya. These pajamas are fancier than any of my real clothes. Mendadak, Rachel memikirkan kemungkinan bahwa Nick sebenarnya orang kaya. So your family is like rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say. Rachel sebenarnya tidak terlalu penasaran pada harta Nick. Dia lebih ingin tahu soal keluarganya. Dan Nick pun menceritakan tentang keluarganya agar Rachel merasa lebih tenang. My family's much like anybody else's. Nick dibesarkan oleh neneknya yang biasa dipanggil Ama. Ada 3 sepupu yang dekat dengannya, yaitu Alistair, Eddie, dan Astrid. Alistair bekerja di industri film Taiwan dan punya pacar seorang artis bernama Kitty Pong. Eddie bekerja di bidang finansial di Hong Kong. Dia sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Sedangkan Astrid adalah ibu rumah tangga yang suka berdonasi. Suaminya bernama Michael dan mereka dikaruniai seorang anak. Mendengar cerita itu, Rachel merasa siap bertemu keluarganya Nick. Rachel beneran gak tahu apa yang menantinya di depan sana. Sampai di bandara Singapura, mereka disambut oleh Colin dan calon istrinya yang bernama Araminta. Rachel menikmati makan malam bersama teman-teman Nick. Saat makan, Araminta meminta Rachel datang ke acara pesta lajangnya sebelum pernikahan. Keesokan harinya, Rachel mengunjungi teman kuliahnya dulu yang bernama Pegline. Saat tiba di rumahnya, Rachel terkejut. Ternyata Pegline adalah anak konglomerat juga. Rachel disambut dengan sangat hangat oleh keluarga Pegline dan diajak makan bersama. Saat sedang makan, Rachel bercerita dia ke Singapura karena diajak pacarnya. What's his name? His name is Nick Young. Dan saat tahu pacar Rachel adalah Nick Young, seluruh keluarga Pegline heboh. Sebuah fakta akhirnya terungkap. Pegline bercerita bahwa Nick bukan cuma orang kaya, tapi super duper kaya. Di tempat lain, Astrid terlihat sedang belanja perhiasan. Dan saat sampai di rumah, ia menyuruh para pembantunya menyembunyikan semua belanjaannya. Astrid tidak ingin suaminya tahu, sebab Michael selalu mengungkit status sosial mereka yang berbeda. Michael berasal dari keluarga biasa dan gak kaya. Ia sering merasa rendah diri di hadapan istrinya. Namun meski begitu, Astrid selalu berusaha untuk menaikkan ego suaminya. Malamnya, Rachel menghadiri pesta di rumah neneknya Nick bersama Pegline. Dia makin shock saat melihat rumah Nick. Ternyata Nick memang beneran orang kaya. Karena rumahnya dan halamannya yang begitu luas bagai istana. Nick mengenalkan Rachel pada semua saudara-saudaranya, terutama pada ibunya. Eleanor berusaha menjaga jarak saat bertemu Rachel. Ia berbincang seperlunya saja. Ia menanyakan asal-usul Rachel. Ibu Rachel hanyalah mantan pelayan dan dia single parent. Pendidikannya pun rendah, dan hal itu membuat Eleanor semakin memandang rendah Rachel. Berbeda dengan ibunya, sang nenek ternyata bersikap lebih hangat ketika bertemu Rachel. Ia pun mengundang Rachel ke acara membuat pangsit bersama keluarganya. Mendengar itu, Rachel sedikit lega.
Sementara itu saat pesta berlangsung, Astrid tidak sengaja melihat pesan di HP suaminya. Ia pun jadi tahu bahwa Michael berselingkuh dengan perempuan lain. Keesokan harinya pesta lajang pun diadakan. Para laki-laki menuju suatu tempat menggunakan helikopter. Pesta lajang Colin tersebut dikomandoi oleh Bernard Tai, salah satu teman mereka yang menyebalkan. Ternyata pesta diadakan di atas kapal di tengah laut. Pesta itu menghadirkan banyak perempuan berbikini sebagai penghibur. Dan saat berdua dengan Colin, Nick bercerita bahwa ia serius dengan Rachel dan berencana menikahinya. Colin meminta Nick memikirkan dampaknya jika dia mengambil keputusan itu. Nick harus melanjutkan bisnis keluarganya di Singapura, sedangkan Rachel punya karir di Amerika. Selain itu, status sosial juga bisa menjadi masalah ke depannya. Okay, you're Nicholas Young. You're untouchable. You always have been. But Rachel's not. Di sisi lain, Araminta menggelar pesta lajangnya di Pulau Samsara secara private. Di situ, Rachel bertemu dengan pacar Nick yang bernama Amanda. Awalnya, Amanda bersikap baik dan bersahabat. Tapi ternyata dia membuat Rachel merasa gak pantas sebagai pacarnya Nick. Amanda bersama gadis-gadis yang lain bahkan membuat rencana jahat. Saat Rachel kembali ke kamar hotel ditemani Astrid, ia menemukan bangkai ikan berlumuran darah di atas kasurnya. Ada juga tulisan ejekan untuk Rachel di jendela. Rachel tahu itu perbuatan Amanda yang berusaha mengancamnya. Ketika Astrid akan memanggil petugas hotel, Rachel mencegahnya. Ia tidak ingin memuaskan ego Amanda dan teman-temannya. Akhirnya Rachel membersihkan sendiri dibantu Astrid. Dan setelah mengubur bangkai ikan bersama Astrid, mereka nongkrong santai di pinggir pantai. Astrid bercerita pada Rachel bahwa dia mengetahui suaminya telah selingkuh. Rachel pun berusaha menghibur Astrid. Sepulangnya dari pesta lajang, Rachel kembali harus bertemu dengan keluarga Nick di acara pembuatan dimsum. Di situ juga ada ibunya Nick, dan Rachel tertarik dengan cincin yang dipakai oleh ibunya Nick. Di sini, Eleanor malah menyindir Rachel sambil membuat dimsum. It's because we know to put family first instead of chasing one's passion. Suasana panas itu sedikit mencair karena kehadiran nenek Nick. Saat melihat Rachel, nenek mengatakan bahwa parasnya ternyata terlihat lebih cantik di siang hari. Rachel yang sempat merasa kesal karena perkataan Eleanor pun sedikit terhibur. Di tengah acara, Rachel pergi ke kamar mandi tapi malah tersesat di tangga. Maklum, rumah nenek Nick memang sebesar UGM, jadi wajar jika Rachel bingung. Dan saat tersesat itu, ia bertemu Eleanor di tangga. Mereka berbincang dan dari situ Rachel tahu bahwa Eleanor dulunya tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga suaminya. I wasn't her first choice. Honestly, I wasn't her second. Eleanor mengatakan butuh pengorbanan besar untuk bisa diterima di keluarga tersebut. Ia pun menambahkan bahwa sebenarnya Rachel tidak akan sanggup melakukannya. Sepulangnya dari acara membuat dimsum, Rachel menemui Pechlin. Ia menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Sebagai teman yang baik, Pechlin pun menghibur Rachel. Ia juga bersedia membantu mendandani Rachel untuk acara pernikahan Colin.
Tujuannya adalah tentu saja biar Rachel tampil memukau di hadapan semua orang, terutama Eleanor. Acara pernikahan Colin sangat meriah. Banyak wartawan menunggu para tamu di depan lokasi dan berusaha memotret mereka semua. Saat Rachel tiba di lokasi, ia terlihat sangat anggun dan memukau. Amanda and the gang terlihat sangat kesal melihat Rachel. Hal tersebut membuat rasa percaya diri Rachel semakin meningkat. Sementara itu, Astrid masih di perjalanan menuju lokasi pernikahan bersama Michael. Di dalam mobil, Astrid marah karena Michael mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hadir di hari ulang tahun anak mereka. Hal itu membuat Astrid mengungkit perselingkuhan Michael. Meski begitu, Astrid tetap menahan diri dan ingin menyelesaikannya nanti setelah pesta. Let's just get through the wedding and we'll deal with it. I don't want to make a scene. Namun, Michael malah pakai nada tinggi karena menganggap Astrid selalu memikirkan pandangan orang lain. Ia muak selalu dianggap rendah karena bukan dari keluarga terpandang. Prettiest, richest, most perfect girl in the room. Michael pun memilih keluar dari mobil dan meninggalkan Astrid menangis sendirian. Dari sini kita tahu tidak semua orang kaya peduli pada status pasangan. Astrid ini adalah contoh. Dia orang yang tulus, sayang sama Michael, sehingga mau memberikan dan melakukan apapun untuk suami tersayangnya itu. Namun sayang, Michael selalu merasa hal itu merendahkan dirinya. Kembali lagi ke lokasi pernikahan. Di sana, Rachel yang tidak mendapat tempat duduk bersama keluarga Nick akhirnya duduk di deretan paling depan dan membaur dengan yang lain. Nick yang menyaksikan dari kejauhan sangat lega karena Rachel terlihat bisa membaur. Colin mengatakan bahwa Nick beruntung. Ternyata Rachel tidak mudah menyerah menghadapi keluarganya Nick. Tiba-tiba semua orang terkejut karena nenek Nick yang disegani itu hadir di sana. Padahal ia tidak pernah hadir di acara pernikahan kecuali anggota keluarganya. Sang nenek berjalan masuk digandeng oleh Astrid. Ternyata sang nenek sengaja menemani Astrid. Dan dengan begitu, absen Michael tidak menjadi pusat perhatian. Sang nenek seolah menegaskan bahwa uang bukanlah segalanya. Keluarga tetap paling penting dan utama. Prosesi pernikahan pun berlangsung. Sebelum Araminta memasuki altar, tiba-tiba muncul air mengalir sebagai dekorasi hingga setinggi lutut. Araminta dan pengiringnya berjalan di altar tanpa sepatu. Bener-bener konsep nikahan yang unik dan kayaknya cuma Crazy Rich aja yang mampu bikin ini. Mas Bejo sampai takjub. Acara pun dilanjutkan dengan pesta di malam harinya. Meriah banget tuh pestanya. Di tengah acara, Rachel dan Nick diajak ngobrol private sama nenek dan Eleanor. Di situ mereka berdua menegaskan kalau Rachel gak pantas. Apa alasannya? Ternyata Eleanor mendapat informasi tentang keluarga Rachel dari detektif bayarannya. Dari situ diketahui bahwa sebenarnya ayah Rachel masih hidup. Rachel dikira membohongi mereka semua karena tidak jujur tentang masa lalunya. Padahal Rachel juga baru tahu semua fakta itu. Maklum, Rachel kan gak mungkin sewa detektif pribadi.
Dan masih dalam keadaan terkejut karena tahu fakta tentang dirinya sendiri, Rachel semakin disudutkan. Eleanor mengatakan bahwa mereka nggak mungkin berhubungan dengan keluarga buruk seperti keluarga Rachel. Rachel dengan harga diri setinggi langit menjawab dengan tegas, lalu pergi begitu saja. Nick berusaha mengejar Rachel tapi tidak bisa menemukannya karena kerumunan pesta yang sangat ramai. Rachel pun mendatangi Pegline dan numpang di rumahnya selama beberapa hari. Di sana dia cuma tidur dan melamun seperti orang depresi. Tentunya hatinya sangat terluka dan juga sedih. Selain merasa direndahkan, Rachel juga bingung menanggapi informasi baru soal keluarganya sendiri. Namun, Rachel akhirnya mau bangun dari kasur saat tahu ibunya datang dari Amerika mengunjunginya. Rachel pun menanyakan ke ibunya tentang ayahnya. Why didn't you tell me about my father? Ibunya akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa dulu mantan suaminya sering melakukan KDRT. Ibunya Rachel sering ditolong oleh temannya dan mereka akhirnya jatuh cinta diam-diam. Dari hubungan itu ibunya hamil dan jadilah Rachel. Karena takut disiksa, ibu Rachel memutuskan untuk kabur sendirian saat hamil ke Amerika. Ia juga gak pernah berkontak sama bapak kandung Rachel selama ini karena takut mantan suaminya tahu. Mendengar semua itu, Rachel merasa kasihan dan bersalah pada ibunya. Ia merasa ibunya ternyata berjuang sangat keras untuk dirinya. Setelah itu Rachel curhat soal Nick dan ingin putus. Namun sang ibu memberi nasihat pada Rachel agar dia memikirkan ulang tentang keputusannya itu. Keesokan harinya Rachel menemui Nick untuk membicarakan masalah mereka. Ketika bertemu, Nick langsung minta maaf pada Rachel. Dia juga melamar Rachel saat itu juga. Meski mencintai Nick, Rachel memutuskan untuk menolak lamarannya. Sehari setelah dilamar Nick, Rachel bertemu dengan Eleanor sambil bermain mahjong di tempat judi. Di situ Rachel bertanya, kenapa sih Eleanor gak suka dirinya sejak awal dan alasannya apa? Eleanor pun menjelaskan tentang sebuah istilah di Tionghoa yang disebut gakila. Artinya adalah kaum kita. Sedangkan Rachel dianggap bukan kaum mereka. Bukan karena Rachel tidak kaya atau keluarganya berantakan. Rachel dianggap bukan bagian dari mereka karena ia orang Amerika. Rachel membela diri bahwa kebahagiaan itu adalah yang terpenting. Tapi Eleanor tetap meyakini prinsipnya. Dan Rachel pun mengatakan bahwa Nick melamarnya kemarin. Namun ia menolaknya. Rachel tidak ingin kehilangan keluarganya, apalagi ibunya. Ia mengatakan untuk memilih merelakan Nick. Setelah mengatakan semuanya, Rachel pun meninggalkan Eleanor. Ternyata di meja sebelah, ibunya sudah menunggu Rachel. Mereka berjalan keluar dengan harga diri yang utuh. Hidup boleh miskin, tapi hati harus selalu kaya. Di tempat lain, Astrid dan Michael sedang mendiskusikan perpisahan mereka. Astrid yang selalu mengalah dan sabar masih saja disalahkan oleh Michael. Mendengar itu, Astrid mengatakan pada dirinya, memang salah karena selalu menyembunyikan belanjaan dan lain-lain.
Padahal tujuannya baik. Ia ingin membuat suaminya tidak berkecil hati hanya karena uang Astrid banyak. Tapi Astrid mengatakan bahwa kaya atau miskin bukan masalah di hubungan mereka. Masalahnya adalah mental rendah yang disimpan oleh Michael. Sementara itu di rumah Pechlin, Rachel bersiap untuk kembali ke Amerika. Pechlin bangga dengan keputusan Rachel. Saat Rachel dan ibunya berada dalam pesawat, terdengar teriakan Nick memanggilnya. Rachel dan ibunya terkejut. Nick di situ berusaha meyakinkan Rachel bahwa dia mencintainya. Rachel yang awalnya ragu langsung yakin saat melihat cincin yang dibawa Nick untuk melamarnya. Cincin itu adalah cincin milik Eleanor, yang artinya Nick datang dengan restu dari ibunya. Rachel pun menerima lamaran tersebut. Rachel sangat senang akhirnya bisa bersama orang yang dicintainya. Tapi ia lebih senang lagi karena mereka mendapatkan lampu hijau dari keluarga Nick. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. The best thing I did, and I want you to know